Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi kita bersama-sama di Intimacy Worship. Dan kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dan satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sekalipun Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, Kau sendiri yang memulihkan setiap hati kami, menjamah setiap pribadi yang membuka hati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti. Sekali lagi katakan, kuatkanlah, kuatkanlah.
pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung saja sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai dengan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang kepada Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Firman ini akan menguatkan kami, firman ini akan meneguhkan kami sepanjang hari ini. Kami memberikan kehidupan kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Roh Kudus akan mengajarkan kami segala sesuatu dan membuat kami mengerti, bukan saja mengerti, tetapi tolong mampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, langsung saja kita akan membaca dari Markus 11 ayat 22 sampai kepada 24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk kepada poin kedua. Sebelumnya di doa pagi saya berbicara tentang poin pertama. Dari doa yang termanifestasi, apapun yang kita minta dan doakan, kita harus percaya bahwa Allah mendengar dan sudah memberikannya kepada kita. Dalam poin pertama, berdoa dalam iman. Pagi ini saya masuk pada poin kedua. Berdoa haruslah doa pengharapan. Doa pengharapan. Kalau poin pertama doa iman, poin kedua doa pengharapan. Doa harus jadi pengharapan yang bernyala-nyala, berdoa dengan bergairah, berdoa dengan penuh semangat, penuh antusias, dan bukan rutinitas. Waktu kita berdoa dalam pengharapan, ada yang bernyala-nyala, ada semangat, ada antusias dalam diri kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan kata pengharapan. Kata pengharapan asal kata dari harap atau harapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dan keinginan kita. Itu arti dari pengharapan. Harapan memiliki satu konotasi atau satu pengertian, seseorang yang berharap memiliki suatu keyakinan yang kuat. Jadi berdoa dalam pengharapan sama dengan berdoa dalam satu keyakinan yang kuat bahwa Allah mendengar doa kita. Banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan di mana mencatat Allah mendengar doa kita. Kita lihat di Amsal 15 ayat 29. Doa orang benar didengarnya. Mazmur 34 ayat 18 katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan masih lagi banyak ayat-ayat tentang Tuhan mendengar doa. Saudara di rumah bisa mencari sendiri dalam firman Tuhan, mencari dalam konkordansi Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah mendengar doa kita, itulah alasan terkuat kita untuk berdoa dengan satu pengharapan. Berdoa bahwa saya tahu dengan satu kepastian, Allah
mendengar doa saya. Bukan saja mendengar, tetapi Allah menjawab doa saya. Matius 7 ayat 7 katakan seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus mengatakan hal ini dalam Matius 7. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok, pintu akan dibukakan. Ini fakta. Minta, cari, ketok. Ini juga perintah. Yesus memerintahkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Janji ini dikabulkan dalam ayat ke-8. Jaminan dijawab dalam ayat ke-8. Perhatikan kata, setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang mengetok, bagi orang tersebut pintu dibukakan. Kalau kita datang ke rumah seseorang, biasanya kita akan mengetok pintu. Kita akan mengetok pintu, tok-tok. Orang itu belum membukakan pintu, kita akan terus mengetok. Kalaupun belum membuka pintu selang beberapa saat, kita akan mengetok lebih kuat lagi sampai pada akhirnya sang tuan rumah ini akan membukakan pintu bagi kita. Ini ilustrasi yang saya dapat. Jadi waktu kita datang berdoa dalam pengharapan bahwa Allah mendengar doa kita, kita berdoa dalam poin pertama, berdoa dalam iman. Iman adalah kita percaya apa yang sudah disediakan kasih karunia bagi kita. Kita tahu apa yang sudah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Waktu kita tahu hal ini, kita berdoa dalam pengharapan karena kita tahu Allah mendengar doa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal-hal di atas, kata-kata Yesus di atas adalah untuk membesarkan hati kita, untuk mendorong kita agar kita setia dan taat dan bergantung sepenuhnya kepada Dia di dalam doa kita. Perhatikan kata setia dan taat. Tetap mengetok, tetap minta, tetap mencari sampai hal itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan? Berdoalah, mintalah, carilah, ketoklah. Lalu saudara akan berkata seperti ini, saya sudah berdoa lama, Bu. Saya sudah meminta lama, Bu, tetapi seolah-olah doa saya, permintaan saya seolah-olah tidak dijawab. Kembali lagi ke ayat pokok kita, Markus 11 ayat 24, katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Agar apa yang kita minta dan doakan akan diberikan kepada kita. Perhatikan poin pertama, doa harus doa iman. Percaya apa yang sudah disediakan kasih karunia kepada kita. Kedua, doa harus doa pengharapan. Dan yang ketiga, doa harus doa kemurahan hati. Nah, poin ketiga ini akan kita bahas di hari nanti, di part ketiga. Tetapi saya akan menutup renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan satu cerita yang sangat menginspirasi saya. Dan saya bagikan hal ini kepada saudara semua. Saya membaca satu kisah
tentang George Muller. Dia adalah seorang Jerman yang datang dengan berbekal 2 sen. Dia datang ke Inggris. Dan di umur 21 tahun dia bertobat. Pada saat pertobatan dia menjadikan firman Allah itu nomor 1 dalam hidup dia. Dan doa yang tidak berkeputusan, berharap bergantung kepada Tuhan, itu menjadi prioritas dia. Dia adalah bapak dari anak-anak yatim piatu. Dia punya yatim piatu yang dia pelihara itu ada 10.000 orang. Dia mulai dengan 30 orang yang dia rawat mereka dari rumah dia sendiri. Nah, pada satu waktu, dia punya 5 teman. Waktu dia bertobat, dia percaya kepada firman dan dia mulai mendoakan 5 orang temannya. Dia mendoakan 5 orang temannya supaya mereka benar-benar diselamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendoakan 5 teman ini 5 tahun dari dia mulai berdoa. Salah satu temannya bertobat. Setelah itu dia mendoakan lagi. Waktu dia temannya ini sudah bertobat, dia menulis di bukunya, dia doakan lagi 4 teman yang sisa. 10 tahun kemudian berarti 5 tahun tambah 10 tahun berarti 15 tahun kemudian satu lagi bertobat. Berarti sudah ada 2 temannya yang bertobat. Setelah itu dia dengan tekun dia mendoakan teman yang masih sisa ini 3 orang. Dalam kurun waktu 20 tahun kemudian yang satu juga bertobat. Jadi saudara bayangkan 5 tambah 10 tambah 20 berarti selang waktu 35 tahun 3 sahabatnya, 3 temannya ini bertobat. Setelah itu 50 tahun pelayanan dia, teman yang keempat ini bertobat. Saudara bayangkan, dia mendoakan 5 orang temannya dalam kurun waktu 50 tahun, 4 yang bertobat. Berarti 1 ini belum. Lalu pada akhirnya dia meninggal. Dan 1 bulan setelah dia meninggal, temannya ini yang kelima juga bertobat. Waktu saya membaca kisah ini, saudara, kalau mau tahu tentang kehidupan George Muller, saudara bisa lihat di Google atau membeli buku-bukunya yang sangat menginspirasi. Dan saudara bisa membaca, meniru iman yang dia miliki, meniru ketergantungan dia kepada Allah di dalam doanya yang tidak berkeputusan. Ini menjadi satu cerita inspirasi buat saya. Bahwa saya harus dengan tekun mendoakan sesuatu karena saya tahu bahwa Allah mendengar doa saya. Allah menjawab doa saya. Hanya kadang-kadang pada saat Allah menjawab doa kita, kita tidak sadar bahwa Allah sedang menjawab doa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memulai pagi ini. Kita akan memulai hari kita. Yang saya mau bagikan buat saudara, berdoalah dalam penuh pengharapan untuk semua masalah, untuk semua persoalan, untuk semua pergumulan hidup saudara. Karena Allah mendengar saudara, Allah menjawab saudara, dan Allah sangat mengasihi saudara. Bayangkan jikalau untuk dosa dan kesalahan kita, Dia mau mati dan memberikan nyawanya untuk kita, maka untuk semua permintaan doa kita yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Sebelum itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami tahu bahwa
Engkau sudah memberkati kami. Dan kami yang diberkati Tuhan pada hari ini, kami juga mau berdoa dan memberkati setiap orang. Secara khusus kami berdoa memberkati setiap hamba Tuhan yang pada hari ini, di jam ini, sementara berdoa untuk jemaat yang dipimpin, berdoa untuk setiap hamba Tuhan di seluruh muka bumi, berdoa untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, memberkati para hamba Tuhan, jemaat yang mereka pimpin, keluarga mereka. Firman Tuhan yang mereka sampaikan benar-benar firman Tuhan yang bisa sampai kepada setiap orang dan membawa keuntungan bagi kerajaan Allah, membawa banyak orang datang dalam pertobatan. Kami juga berdoa Tuhan buat presiden dan segenap jajaran pemerintahan di Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus daerah Bali ini. Untuk pemerintahan gubernur, wali kota, jajaran pemerintahan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, memberkati pemerintah di kota ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis dan setiap dokter yang menangani kasus virus corona pada saat ini. Kami berdoa supaya berkat yang sama, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat bagi setiap pekerja kesehatan ini Tuhan. Dan dengan hikmat daripada Engkau, mereka dapat menangani setiap orang yang terkapar COVID pada saat ini. Kami tahu bahwa Engkau mendengar doa kami. Kami tahu bahwa Engkau menjawab doa kami seturut dengan kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar. Berdoa pagi ini untuk para pendengar. Kami berdoa supaya kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini kami dikuatkan. Kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini mampukan kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman ini. Tolong kami supaya kami mengerti dalam mendengar firman ini ada perubahan dalam cara berpikir kami, dalam cara bertindak kami. Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami secara jasmani. Kami juga berdoa Bapa untuk kesehatan rohani kami karena ini yang lebih diperlukan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, karena kami akan memulai semua kegiatan kami pada hari ini. Dan kami tahu bersama dengan Yesus pada hari ini, kami akan memulai, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih ya Bapa, untuk mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati.